Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolo anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sharing atau berbagi sedikit pengalaman yang mungkin ini menjadi sedikit keresahan bagi bolo anggur semuanya. Jujur ini sebenarnya apa yang saya buat kali ini yang sering dulu saya tanyakan atau saya pikirkan mengenai apa? Mengenai siklus dari pohon anggur sendiri. Tentu setiap pohon memiliki siklusnya. Ada yang pohon setelah berbuah pohonnya langsung mati. Ada yang pohon berbuah sendiri tanpa perlu diperlakukan yang namanya pemangkasan, itu bisa berbuah sendiri dan nanti akan berbuah terus tanpa perlu ada treatment apapun. Tetapi memang pada pohon anggur ini sedikit unik bolo anggur. Jadi pohon anggur itu tidak sama seperti pohon lainnya. Kenapa? Karena ketika bolo anggur menanam anggur dan lebih mengenal anggur, maka nanti ada siklusnya, mulai dari siklus pertumbuhan awal, kemudian siklus pembuahan. Dan setelah fase pembuahan pertama, ini yang sering banget dulu saya bingungkan adalah ketika untuk pembuahan kedua dan pembuahan ketiga dan pembuahan seterusnya itu siklusnya bagaimana. Mungkin bolo anggur yang baru menanam itu mungkin pada tahap awal itu mudah mengetahui ketika pohon anggurnya itu sudah lebat, sudah subur. Setelah 6-7 bulan atau 1 tahun maka dilakukan pemangkasan untuk dibuahkan. Tetapi yang sering jadi pertanyaan itu setelah dibuahkan, setelah itu bagaimana? Jadi kita akan sedikit membahas itu. Ini menurut apa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman pengangguran di luar sana selain saya memiliki metode-metodenya sendiri. Tapi yang akan saya terangkan pada episode kali ini yang biasa saya lakukan dan menurut saya ini terbukti sangat efektif. Mengenai metode dan lain-lain yang agak berbeda, yaitu hak prerogatif bolo anggur semuanya mau menggunakan yang mana atau mau menggunakan yang seperti apa. Tetapi yang akan saya terangkan pada kali ini salah satu metode yang menurut saya paling mudah dipahami dan juga memiliki keefektifan yang bagus. Oke, langsung saja kita balik kameranya. Oke, bolo anggur. Jadi fase pertama dari pohon anggur itu adalah fase vegetatif atau pertumbuhan awal. Perlu dicatat ini fase vegetatif. Seperti ini saya ambil contoh jenis anggur yang ini yang baru saya tanam. Ini pada fase vegetatif awal ini dilakukan yang namanya penataan cabang, mulai dari cabang primer, kemudian cabang sekunder dan cabang tersier. Mengenai pengertian dari cabang-cabang itu, silakan bolo anggur simak episode yang ini. Di sana saya jelaskan atau saya paparkan mengenai perbedaan cabang-cabang anggur, cabang primer, sekunder dan tersier. Percabangan anggur itu beda dengan percabangan pohon lainnya. Ini saya katakan dari awal, pohon anggur itu pohon yang unik. Jadi ada percabangan, ada nanti metode pemangkasan. Seperti itu. Jadi tahap awal adalah tahap vegetatif, di mana pada tahap awal ini unsur yang paling berperan adalah nitrogen, yang kandungannya sangat diperlukan dalam kandungan yang sangat tinggi. Kemudian ada fosfat dan juga kalium, dan ada unsur mikro lainnya. Ini fase awal, fase vegetatif. Kemudian kapan berakhirnya fase vegetatif? Umumnya jika pohon anggurnya sehat, itu usia 6 bulan sampai 1 tahun, itu pohon anggur sudah siap masuk fase generatif atau fase dibuahkan. Jadi setelah pohon anggur itu berumur kurang lebih 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, itu pohon anggur siap masuk fase generatif dan siap dibuahkan. Saya akan syuting pohon yang lain.
Nah, sebagai contoh misal ini pohonnya sudah kita rambatkan, sudah kita bentuk sekunder dan tersiernya sudah merata, maka ketika dilakukan axle break dan sudah mulai keluar muncul banyak bunga, maka sudah masuk fase generatif. Tandanya seperti apa? Tanda pohon sudah masuk fase generatif, silahkan simak video yang ini. Video tersebut sudah saya jelaskan mengenai tanda-tanda pohon anggur sudah masuk fase generatif dan siap dibuahkan. Ketika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka bolok anggur itu bisa lakukan yang namanya pangkas pembuahan. Pangkas pembuahan nanti biasanya saya pangkas di 4-8 bud untuk mengejar buah yang bagus, tandan yang bagus. Namun ada juga beberapa yang short spur, dipotong 1 atau 2 mata tunas itu bisa berbuah. Kalau ini 4-8 mata tunas. Jadi pemangkasan pertama bisa dipangkas di 4-8 mata tunas, hasilnya seperti ini. Ini masih kecil, hasilnya seperti ini. Atau bisa untuk beberapa jenis bisa dilakukan short spur seperti ini. Ini hasilnya. Ini saya masih tutup menggunakan waring dan pembungkus buah kelengkeng sebenarnya. Ini pemangkasan hanya 2 mata tunas dan hasilnya berinya ini besar. Ini bisa 1 kilo lebih, ini 1 kilo up untuk beratnya. Ini padahal pangkas pendek short spur, jenisnya Jumbo Smile. Jika bolok anggur berminat bibitnya, silakan hubungi WA yang tertera. Insya Allah bibitnya ready untuk jenis Jumbo Smile. Ini short spur, sangat pendek. Ini seperti di negara sana, di Ukraina apa di Rusia. Jadi mereka mainnya short spur, pendek. Pangkasnya itu pangkas pendek. Hasilnya juga memuaskan. Tandanya itu besar padahal cuma dipangkas 2 mata tunas. Kita kembali ke topik. Jadi setelah dilakukan pemangkasan akan keluar yang namanya buah. Setelah keluar buah yang seperti ini, nanti unsur yang paling dominan yaitu nutrisinya itu fosfat dan kalium. Untuk fosfat dan kalium, bolok anggur untuk pilihan organiknya, jika ingin bolok anggur menggunakan pupuk organik, silahkan cek video saya yang ini. Di sana sudah saya jelaskan mengenai pupuk dengan kandungan fosfor dan juga kalium yang sangat tinggi dan sangat diperlukan bagi pohon anggur. Ini terbukti pohonnya ini buahnya bisa maksimal dan pohonnya sehat walaupun tanpa naungan. Di musim hujan yang luar biasa saat ini hampir setiap hari hujan. Di Kebumen setiap hari hujan. Mungkin berbeda di tempat bolok anggur semuanya, tetapi ini tiap hari hujan dan alhamdulillah buahnya tahan crack. Ini jenis Jumbo Smile, ini tidak mudah crack. Buahnya masih mulus-mulus saja dan tidak crack sama sekali. Jadi unsur yang paling diperlukan adalah fosfor dan juga kalium. Sedangkan unsur mikro lainnya itu juga sangat banyak. Seperti itu bolo. Ketika bolok anggur sudah sampai fase pembuahan seperti ini, perawatan yang perlu dilakukan adalah penyemprotan fungisida maupun insektisida. Untuk penyemprotannya, terutama fungisida, bisa dicek di video episode yang ini. Setelah dilakukan penyemprotan dan kemudian pohonnya tumbuh sampai atas, kemudian dilakukan yang namanya axle break untuk fase pembuahan. Jadi bolok anggur pada saat awal tanam dilakukan axle break, dihentikan di sini, pertumbuhannya dihentikan. Begitu juga ketika masuk fase generatif, maka dilakukan yang namanya axle break. Bolok anggur bisa melihat episode mengenai
axle break pada saat pohon anggur berbuah, bisa dicek di video yang ini. Di sana sudah kita jelaskan mengenai axle break untuk fase pembuahan. Nah, kemudian ini yang paling sering dibingungkan oleh bolo anggur atau ya saya sendiri intinya. Dulu saya bingung setelah pohon berbuah apa yang harus dilakukan. Jadi bolo anggur ketika pohon ini berbuah dan sudah dilakukan axle break dan sudah dilakukan yang namanya pemanenan, apa yang biasa saya lakukan? Jadi yang biasa saya lakukan adalah saya memangkas pendek. Jadi saya sisakan 1-2 mata tunas saja. Saya ambil contohnya yang di sini. Ini saya ambil contoh pohon yang ini. Ini pohon Everest. Pohon Everest. Ini kemarin sudah panen. Jika ingin melihat buahnya, silahkan cek di episode saya yang ini. Di sana saya memperlihatkan video pohon anggur ini kurang lebih 2 bulan yang lalu atau 1-2 bulan yang lalu pohon anggur ini berbuah dan telah dilakukan yang namanya foundation pruning. Jadi siklusnya setelah pohon anggur berbuah, maka yang perlu dilakukan adalah memangkas pendek lagi seperti ini. Jadi saya sisakan 2 mata tunas. Fungsinya untuk membentuk spur, membentuk arm seperti ini. Jadi dipangkas pendek. Mungkin bolo anggur setelah berbuah, misal dipangkas di sini berbuah, biasanya ada yang memangkas di sini lagi, kemudian berbuah lagi. Setelah selesai panen dipangkas di atasnya lagi. Itu boleh dan itu hak prerogatif bolo anggur semuanya. Tetapi saya tidak melakukan itu. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena rambatannya itu terbatas. Jadi bolo anggur ketika di sini berbuah dan dilakukan axle break di sini, itu nanti kalau misalkan mau dibuahkan lagi, misal di sini ada buah, kemudian di sini buah, setelah saya panen dipangkas di atas buahnya di sini. Nanti makin lama makin ke atas dan tidak ada yang tempat untuk merambatkan lagi. Nanti dan juga nanti terlihat tidak estetik. Kenapa? Karena di sini nanti kosong, cuma ada batang saja, sedangkan di sini baru ada buah dan daunnya ada di atas sana. Sedangkan yang saya inginkan di sini batang, di sini buah, dan di atasnya sini langsung daun. Jadi di sini tidak ada space kosong. Di sini jadi terlihat rimbun dan terlihat subur. Yang saya inginkan seperti itu. Selain itu juga untuk menjaga supaya pohonnya itu tetap sehat. Kenapa? Karena menjaga supaya buah dan juga batang ini selalu subur dekat dengan sekunder. Jadi buahnya itu tidak semakin lari dari sekunder, tetapi buahnya itu terjaga selalu dekat dengan sekunder. Jadi setelah dilakukan pemanenan, dilakukan pemangkasan di sini lagi. Kita ulang balik ke bawah sini dan setelah ini tumbuh dilakukan axle break. Ini jadi setelah pohon anggur panen kembali ke fase vegetatif lagi. Jadi setelah pertama vegetatif, kemudian generatif, kemudian dilakukan foundation pruning, pangkas 2 mata tunas atau 1 mata tunas, masuk ke fase vegetatif lagi. Itu yang biasa saya lakukan. Setelah itu tumbuh sampai rambatan 120 cm, dilakukan axle break dan menunggu kurang lebih 3-4 bulan, maka sudah siap untuk dibuahkan lagi. Jadi setelah foundation pruning, waktu untuk dibuahkan lagi itu 3-4 bulan, tidak perlu lama-lama. Ketika 3-4 bulan sudah siap dibuahkan, tinggal dipangkas di sini. Biasanya saya memangkas di 4-8 mata tunas atau setinggi tali rambatan pertama. Dilakukan pemangkasan di sini, tes seperti itu, nanti berbuah lagi. Selesai berbuah, nanti panen. Setelah panen, apa yang dilakukan? Kembali lagi ke bawah sini. Jadi siklus yang biasa saya mainkan dan alhamdulillah terbukti itu bagus dan menyehatkan pohon, itu ya seperti itu. Jadi setelah panen dilakukan
foundation pruning. Setelah foundation pruning tumbuh kurang lebih 3-4 bulan, dilakukan pemangkasan lagi. Ketika dilakukan pemangkasan nanti akan timbul buah. Setelah buah panen lagi, setelah panen lagi balik lagi. Jadi hanya seperti itu, muter. Siklusnya itu anggur sebenarnya sangat mudah. Yang biasa saya lakukan itu seperti itu. Jadi awal dibuahkan, habis itu nanti setelah panen foundation pruning. Setelah foundation pruning nanti dibuahkan lagi. Setelah dibuahkan foundation pruning lagi. Jadi dalam 1 tahun itu bisa panen kurang lebih 2-3 kali panen. Secara singkatnya seperti itu. Untuk metode lain seperti spur pruning itu nanti akan kita bahas di episode lainnya. Tapi pada episode kali ini utamanya yaitu siklusnya itu seperti itu. Jadi awal itu dibuahkan, kemudian nanti setelah panen dilakukan foundation pruning. Setelah foundation pruning dan sudah rata 3-4 bulan lagi dilakukan pangkas pembuahan. Setelah pangkas pembuahan panen foundation pruning lagi. Ya seperti itu, muter terus seperti itu sampai batangnya itu besar-besar dan pohonnya makin lama makin sehat, makin subur. Karena kita juga melakukan treatment, melakukan pemupukan terutama menggunakan organik dan juga penambahan unsur organik seperti kotoran hewan yang sudah halus atau fermentasi dan juga kompos. Sehingga pohonnya itu bisa tetap subur walaupun usianya bertahun-tahun dan bisa tetap produktif. Seperti itu bolo. Oke, mungkin itu saja konten untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk bolo anggur semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.